untuk masuk ke PTN favoritnya masing-masing. Insya Allah pada Bimbel UTBK Safir hari ini kita semua akan belajar biologi bersama dari pemateri kita yang luar biasa bersama Mbak Novi, Pendidikan Biologi UNS. Selamat malam Mbak Novi. Halo, selamat malam. Suaraku kedengeran jelas nggak tuh? Kedengeran ya Novi. Ini di rumah ya Mbak? Oh, di Ini rumah. di rumah. Ya di rumah teman-teman, di rumah semua ya, karena cuaca di luar sedang tidak enak buat keluar, jadi di rumah saja kita bersama belajar. Oke? Pasti teman-teman yang semua sudah nggak sabar buat nungguin materi biologi yang serasi sama kehidupan ini bersama Mbak Novi. Oke. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Ya mungkin kalau misalnya sudah siap bisa dibalas pakai emot atau melalui chat saja juga tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah siap, mari kita sebelum belajar berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita semuanya diberi kelancaran dalam belajar malam hari ini. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa untuk isi link presensi yang nanti akan di-share di kolom chat. Buat Mbak Novi, halo Mbak Novi. Halo, gimana Tom? Nanti untuk tanya jawab bagaimana Mbak? Mau di tengah-tengah saja, ada yang ingin bertanya tinggal izin saja atau diserahkan di akhir kegiatan aja? Bebas aja sih tuh. Kayak misal habis satu soal terus ada yang mau ditanyain, itu nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau misal udah beberapa soal kelewat terus mau tanya, ya nggak apa-apa kayak gitu tuh. Oke, siap. Ya, bebas Jadi aja untuk lah. teman-teman, terima kasih Mbak. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau semisal ada yang berkenan bertanya di tengah-tengah kegiatan, bisa memohon izin, kemudian bertanya. Oke, untuk Mbak Novi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Anggito. Sebelumnya selamat malam ya, kan udah diperkenalin ya sama Anggito. Nama aku Sisilia Novi, biasa dipanggil Novi dari Pendidikan Biologi UNS. Aku baru lulus tahun kemarin, angkatan 1 tahun. Kalau emang ini teman-teman angkatan 2022, berarti aku angkatan 2021. Mungkin di sini ada juga ya yang satu angkatan sama aku ikut UTBK lagi. Ya, jadi di sini tuh konsepnya kita diskusi aja ya teman-teman. Dengan apa ya istilahnya tuh jangan sepaneng gitu loh. Karena di sini tuh aku juga masih sama-sama belajar kayak kalian kayak gitu. Ini aku mau tanya dulu nih, progres belajar biologinya kalian buat UTBK itu udah sampai mana? Dijawab di kolom chat juga nggak apa-apa, atau ada yang mau on mic gitu. Berapa perlu? Oh, baru mulai. Nggak apa-apa sih. UTBK-nya bulan apa ya? Mei? Mulainya tengah Mei, Mbak. Gelombang 1 tengah Mei. Oh, aman-aman. Oke. Di sini sebelum aku masuk ke materi, ada yang mau ditanyain nggak nih? Kayak, Mbak Novi, tips dong belajar biologi gimana? Kayak gitu. Mbak udah hamil 1 bulan, tapi aku belum belajar biologi. Aku mau belajar apa ya Mbak? Mulainya dari mana? Enaknya aku belajar materi langsung apa latihan soal? Kalau aku latihan soal, nanti aku tuh belum paham materi, jadi sama aja Mbak. Tapi kalau aku ngejar materi, aku tuh nggak bisa latihan soal. Nah, kayak gitu ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Gak usah malu-malu ya teman-teman, ini konsepnya diskusi kok. Ini pada nggak mau on cam apa mau langsung lanjut belajar? Oke ya. Lanjut saja. Ini di kolom chat ada teman yang tanya, nah, menurut aku ya teman-teman, tips dari aku buat kalian yang baru mulai belajar biologi, itu tuh, nah ya kayak gitu, bener katanya Mas Zaki ya teman-teman.
lebih santai aja, kayak ya kita aja ini tuh sama kayak teman sendiri gitu loh. Jadi tuh nggak usah malu-malu kayak gitu. Kalau saran dari aku buat kalian yang emang baru mulai belajar biologi, itu tuh kalian tetapin prioritas kalian. Kayak kita tuh only human gitu loh. Kayak nggak bisa dipaksa buat menghafal semua materi kayak animalia, habis itu plantae, itu tuh banyak banget kalau kalian hafalin. Jadi tuh otak manusia kan nggak cuma buat hafalan biologi juga, apalagi materi UTBK kan nggak cuma biologi. Jadi yang pertama tetapin skala prioritas kalian. Jadi saran dari aku ya, kalian tuh rajin-rajin update kisi-kisi UTBK. Kayak misal dari bimbel kalian itu kan pasti juga ngasih kayak kisi-kisi gitu ya teman-teman, prioritas, materi prioritas. Nah itu yang paling dipelajari, kayak misal materi virus itu kan banyak banget ya, virus monera bakteri kayak gitu banyak banget. Padahal waktu di UTBK itu tuh yang keluar mungkin satu bahkan nggak ada. Jadi teman-teman tuh jangan terlalu membuang waktu buat hal-hal yang apa ya namanya, istilahnya tuh kalian belajar tuh sebenarnya belajar nggak ada yang sia-sia ya teman-teman. Tapi kalau kalian belajar tapi kemungkinan kecil keluar itu tuh mending belajar yang ya itu yang tadi prioritas kayak gitu teman-teman. Kalau saran dari aku, kalau aku dulu ya hamil 1 bulan tuh aku udah belajar biologi, tapi karena aku nggak suka fisika, jadi aku belum belajar fisika sama sekali hamil 1 bulan. Bener-bener aku pasrah banget yang namanya fisika. Karena apa? Karena fisika tuh se, se belajar-belajarnya aku tetap nggak bisa ngerjain kayak gitu. Jadi aku ya bukannya bergantung ya ke biologi, tapi aku mengusahakan selain yang fisika kayak gitu kan. Nah jadi dulu tuh aku tuh bikin kayak tabel kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nah pokoknya tuh aku jadwalin ya satu minggu tuh belajar apa aja aku tulis, walaupun ada yang nggak terrealisasi, tapi tuh setidaknya kita punya target gitu loh buat kita kejar. Walaupun ada materi yang di skip skip kayak gitu, tetap punya skala prioritas sama target kayak gitu. Yang nggak suka hafalan tuh nggak usah dihafal, bener-bener cuman pahamin aja sih, kayak Hamin 1 UTBK tuh materi biologi cuman aku lihat bolak-balik kayak gitu. Soalnya apa ya? Soalnya kalau aku hafalin semua malah jatuhnya tuh aku lupa kayak gitu. Otak manusia itu kan ya terbatas gitu loh. Kayak gitu teman-teman, menurutku yang nggak suka biologi, yang nggak suka hafalan, tetap bisa kok belajar gitu. Apalagi ini masih Hamin 1 bulan lebih ya. Mungkin itu sih. Nah, ini ada yang tanya, lebih efisien Latsol atau belajar materi dulu? Kalau menurut aku, latihan soal. Jadi, misal latihan soalnya kalian itu per materi. Misal ya, kalian nih gini loh, Dek. Kalau UTBK tuh kalian ngerasain belajar biologi tuh kayak kurang terus. Soalnya apa? Soalnya setiap UTBK itu materinya tuh kayak out of materi gitu teman-teman, kayak gimana ya, sulit buat diprediksi, tapi ya 80% itu tuh materi yang udah kita pelajari, mungkin 20%-nya materi baru. Paham nggak sih maksud aku? Jadi itu kayak um, materi biologi itu tuh meluas banget. Jadi kalau misal kita hafalin, yang ada kita tuh malah lupa semua gitu loh teman-teman. Yang kita butuhin itu pemahaman. Kalau kita banyak soal, kita banyak menjumpai soal-soal tentang misal respirasi sel, kita tuh bakal hafal sendiri. Oh, respirasi sel itu yang kayak gini. Oh, fotosintesis, fosforilasi, siklik, non-siklik itu yang kayak gini. Nah, jadi tuh dengan belajar latihan-latihan soal, kita tuh udah mencakup belajar materi menurut aku kayak gitu. Soalnya ya udah hamin deket banget sih, kan yang dipelajari nggak cuma biologi ya teman-teman. Jadi saran aku buat ngejar itu tuh ngejar materi biologi, banyak-banyakin latihan soal kayak gitu. Latihan soal sumbernya banyak, dari Twitter bisa, dari YouTube bisa, dari
bimbel-bimbel kalian juga bisa, bimbel online yang gratisan pun bisa, kayak gitu. Dari tryout Instagram yang gratis pun bisa, kayak gitu. Gimana ini udah menjawab belum dari Isna ini? Nah, oke. Ini mungkin aku share screen materi aja ya, teman-teman. Udah keluar belum ya share screen-nya? Udah keluar kan ya, teman-teman? Ya. Nah, ini kurang gede nggak? Sudah cukup, Mbak. Oke. Apa mungkin di zoom dikit bisa? Bentar ya. Nah, di sini karena kita tuh kan pertemuannya terbatas. Aku habis tanya Mas Zaki, aku tanya, Zak, kita pertemuan bimbel online-nya ini berapa kali? Kan katanya Zaki 5 kali. Kalau kita bahas materi aja, materi biologi kan banyak banget ya, kayak yang aku bilang tadi, pasti nggak bakal selesai. Jadinya di sini aku memutuskan di pertemuan pertama kita tuh langsung latihan soal secara umum. Di sini aku tuh udah nyiapin 21 soal. 21 soal kita kerjain bareng-bareng malam ini. Semoga ilmunya tuh bisa kalian serap ya. Jadi istilahnya belajar biologi itu sedikit-sedikit banyakin latihan soal, tapi kita selalu ingat gitu loh apa yang kita udah kerjain kayak gitu. Ini pada mau ngerjain duluan 5 soal atau langsung kita bahas nih? Mungkin bahas per soal langsung saja nggak apa-apa, Mbak? Oke, ya. Ini materinya campur ya teman-teman. Yang pertama, langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Pertama, pertumbuhan primer itu menyebabkan, ada yang tahu nggak pertumbuhan itu ada apa aja? Primer dan only nggak apa-apa. Primer dan sekunder. Nah, benar-benar. Buat yang pertumbuhan primer, udah tahu nggak pertumbuhan primer itu yang kayak gimana? Nah, benar kayak katanya Anggito ya, pertumbuhan primer itu lawannya pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer ini, pertumbuhannya, bentar, kok nggak bisa ya? Nah, pertumbuhan primer ini, pertumbuhannya tuh pertumbuhan oleh meristem apikal. Meristem apikal itu pertumbuhannya memanjang, teman-teman. Wah, tulisanku jelek banget. Itu kan ada add text di situ, Mbak. Apa pakai add text itu aja? Oh iya, bener tuh. Nah, nanti habis ini ya. Nah, pertumbuhan primer itu kan pertumbuhan yang memanjang oleh meristem apikal. Diingat-ingat ya teman-teman. Jadi, lawannya primer itu sekunder. Pertumbuhan sekunder berarti itu pertumbuhan yang membesar. Kayak gitu. Aku tulisin ya. Berarti kalau pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang membesar ya teman-teman. Sebenarnya belajar biologi itu asik kok. Kalau kuliah aja agak pusing. Soalnya kalau kalian tanya, Kang itu tadi tanya nih sama aku, kalau kuliah di biologi itu materinya apa sama kayak yang di SMA? Jujur, ya sedikit disinggung, tapi tuh sedikit banget, Kak. Banyak banget yang beda pengembangannya. Kayak di kuliah tuh benar-benar kita belajar banyak. Kayak di biologi tuh kita ngungkuli tahu nggak sih? Nyaingi kedokteran. Kita belajar manusia, hewan, tumbuhan, monera, protista, fungi, kita pelajari semua kayak gitu. Jadi kuliah di biologi itu ya pusingnya kayak gitu sih teman-teman. Nah, mumpung kalian ini kan pasti ada yang pengen nggak sih kuliah di biologi? Belum ada ya.
Oh, ya nggak apa-apa sih. Nah, aku lanjut ya. Pertumbuhan tadi kan ada primer, ada sekunder. Pertumbuhan primer itu yang memanjang, itu tuh yang dibantu oleh meristem apikal. Nah, kalau sekunder dibantu apa, Mbak? Dibantu oleh meristem apa? Daerah. Nah, dari sini bisa kita lihat ya opsinya. Nih, diameter batang bertambah besar. Bertambah besar, berarti kan membesar. Berarti ini pertumbuhan apa? Sekunder kan? Berarti bukan. Habis itu, yang B, kita lihat. Batang dan akar bertambah panjang. Benar nggak sih ini? Kita mungkin simpan dulu ya opsinya ini. Terus ini, daun bertambah besar. Daun bertambah besar itu tuh artinya kayak perbesaran juga teman-teman, nggak perpanjangan. Nah ini berarti salah juga ya teman-teman. Nanti kalau yang nggak setuju, Mbak kok bisa, itu langsung aja on mic. Atau tulis di kolom chat, Mbak ulangi gitu nggak apa-apa. Nah terus yang opsi yang D, ranting pohon bertambah banyak. Bertambah banyak itu artinya kan nggak memanjang, tetapi eh, berkembang gitu loh teman-teman. Kak, istilahnya tuh bertambah banyak tuh bukan karena akibat dari kerja meristem apikal. Ini menurut aku salah. Bertambah banyak, bertambah rimbun pun juga salah. Karena bertambah rimbun tapi nggak bertambah panjang gitu teman-teman. Jadi di sini buat filter yang benar itu ada di opsi B. Batang dan akar bertambah panjang. Dari sini ada yang ingin ditanyain nggak tentang pertumbuhan? Belum, oke. Aman. Lanjut ya, nomor 2. Nomor 2 ya, yang mau nyatet juga nggak apa-apa nih teman-teman. Hormon yang menghambat penuaan dan pengguguran daun. Ada yang tahu nggak ini hormon apa? Hormon yang menghambat penuaan dan pengguguran daun. Udah pada hafal belum sih kayak fungsi-fungsi hormon? Oh, jawabannya dilingkarin. Oke. Coba. Bentar ya. Kalau bisa dihapus. Dan nomor 1 aku giniin aja ya. Nah, lanjut nomor 2 ya. Ada yang jawab sitokinin. Nah, jadi jawabannya Al itu benar ya. Hormon yang menghambat penuaan itu tuh adalah hormon sitokinin. Udah pada hafal belum nih? Kayak fungsi dari setiap hormon yang ada di sini. Belum, Mbak. Nggak apa-apa. Yang pertama ya, auksin. Ini perlu aku tulisin atau kalian udah nyatet sendiri ya teman-teman? Oh, nyatet. Ya, jadi ya. Oke. Nah, jadi secara singkat kata kuncinya aja ya teman-teman. Hormon auksin. Auksin itu tuh adalah hormon yang justru merangsang pertumbuhan. Merangsang pertumbuhan dan kalian pernah dengar nggak kalau banyak hormon auksin itu tuh mempengaruhi juga pertumbuhan dari tanaman. Jadi gini teman-teman, auksin ini adalah hormon yang peka terhadap cahaya matahari. Jadi auksin ini, nah ya, kata kuncinya aja ya teman-teman, merangsang pertumbuhan. Nah, merangsang pertumbuhan. Pertumbuhan di sini tuh bentuknya banyak teman-teman, bisa pertumbuhan akar, bisa pertumbuhan batang, kayak gitu. Merangsang pertumbuhan. Nah, hormon auksin ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Dipengaruhi cahaya ya. Nah, ada yang pernah dengar belum kayak kata-kata etiolasi? Etiolasi.
kayaknya pasti udah deh. Ini tuh di buku faktor-faktor pertumbuhan, kalau nggak salah di buku kalian. Nah, hormon auksin itu tuh yang berperan di sini, teman-teman. Merangsang pertumbuhan, dipengaruhi oleh cahaya, habis itu mempengaruhi fototropisme. Fototropisme tuh gerak yang mengikuti cahaya matahari itu, teman-teman. Nah, auksin di sini yang tadi etiolasi itu hubungannya apa, Mbak? Hubungannya adalah kalau auksin ini ada cahaya, maka auksinnya akan terurai, teman-teman. Jadi gini, auksin itu tuh akan terurai kalau ada cahaya matahari. Nah, terurai itu mana, Mbak? Terurai itu semakin mengecil. Nah, sehingga tumbuhan itu pertumbuhannya melambat kayak gitu, teman-teman. Paham nggak maksud aku? Jadi kalau ada cahaya matahari yang berlebihan, itu tuh justru enggak baik buat tanaman. Kalian pernah praktek nggak kayak nanam tumbuhan kacang hijau di tempat terang dan juga gelap? Nah, di situ kesimpulannya didapat bahwa tumbuhan kacang hijau yang ditanam di tempat gelap itu lebih cepat tumbuh daripada di tempat yang terang. Karena apa? Karena hormon auksinnya yang diproduksi di tempat gelap itu tuh lebih banyak kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian tuh jangan bingung kalau ada soal UTBK nanti misal gini. Kenapa kalau tumbuhan itu tuh diletakkan di tempat yang gelap lebih cepat memanjang daripada yang diletakkan di tempat yang terang. Karena apa? Ya karena tadi, karena kinerja hormon auksin. Hormon auksin itu akan semakin sedikit jika berada di tempat terang. Jika matahari semakin menyinari, maka hormon auksin semakin terurai. Oleh karena itu, kalau auksinnya tinggi, berada di tempat gelap, tumbuhan itu cepat banget buat tumbuh. Kayak gitu, teman-teman. Jadi auksin kayak gitu kan. Aman ya, teman-teman? Aman, Mbak. Oke. Yang selanjutnya itu tuh ada hormon giberelin. Ada yang tahu nggak nih giberelin? Pasti ini udah nggak asing kan sama kata-katanya, tapi mungkin lupa ya, teman-teman. Giberelin itu adalah hormon untuk perkecambahan. Perkecambahan. Jadi kata kuncinya di sini adalah perkecambahan. Nah, giberelin ini hampir kebalikannya sama auksin. Kenapa? Karena giberelin ini bukan pertumbuhan memanjang, tapi perbesaran. Jadi kayak perbesaran batang itu tuh dipengaruhi juga dengan oleh hormon giberelin, teman-teman. Nah, udah paham kan ini? Sitokinin. Nah, sitokinin tadi menghambat penuaan penguburan daun. Jadi sitokinin ini malah menghambat penuaan, teman-teman. Sitokinin itu lawannya asam absisat. Kenapa? Kenapa Mbak kok sitokinin lawannya asam absisat? Kalau sitokinin itu menghambat penuaan, kalau asam absisat itu mempercepat penuaan. Hah? Kok tanaman kok tua sih Mbak? Maksudnya di sini tuh mempercepat penuaan itu kayak cepat gugur daunnya, habis itu buahnya cepat masak, gitu teman-teman, mempercepat penuaan. Jadi diingat-ingat, lawannya sitokinin itu tuh asam absisat. Sitokinin itu tuh yang bikin awet muda, tapi asam absisat itu tuh yang bikin cepat tua, gitu. Nah, terus di sini tuh ada asam lagi, tapi namanya asam traumalin. Asam traumalin itu yang apa, Mbak? Asam traumalin di sini itu fungsinya untuk ini, teman-teman. Istilahnya tuh meregenerasi. Meregenerasi atau menutup luka. Nah, fungsinya di sini tuh kayak dia tuh terus bekerja kalau misal ada bagian tubuh tumbuhan yang misal tidak bereproduksi lagi, atau misal gimana ya teman-teman, kalau misal kalian memetik bunga
memetik daun, kayak gitu kan bisa tumbuh lagi teman-teman. Nah itu berkat kerja hormon asam traumalin juga. Jadi dipercepat oleh ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, ya ini kata kuncinya. Auksin itu tuh berhubungan dengan cahaya. Giberelin itu tuh perkecambahan, perbesaran. Lawannya auksin. Kalau auksin memanjang, giberelin membesar. Sitokinin itu bikin awet muda. Asam absisat cepat tua. Asam traumalin menutup luka atau meregenerasi kayak gitu teman-teman. Udah paham kan ya? Aman? Lanjut ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak ini dari soal nomor 1 dan 2? Bisa dijawab di kolom chat, kalau enggak on mic nggak apa-apa. Ini suara aku kecil nggak sih? Lumayan kedengaran, Mbak, nggak terlalu kecil. Oke, nah lanjut ya teman-teman. Ini ada soal tentang taksonomi. Udah pada tahu kan ya urutan-urutan takson. Urutan-urutan takson. Ini perlu aku tulisin nggak sih urutan takson? Tulis saja, Mbak, kelas 10 udah banyak yang lupa. Ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang ditanyain takson yang menempatkan orang utan dan manusia dalam kedudukan yang sama. Takson terendah. Nah, di sini perbandingannya orang utan sama manusia. Nah, ini tuh sama-sama dari kingdom apa, teman-teman? Dari kingdom Animalia ya. Sama-sama dari kingdom Animalia. Sama-sama dari kingdom Animalia. Nah, tapi di sini tuh bedanya apa sih, Mbak? Maksud soalnya tuh gimana? Takson terendah yang sama antara takson terendah antara orang utan dan manusia yang sama itu ada di bagian apa? Jadi maksud soalnya itu kayak gini teman-teman. Kan ini kingdomnya masih sama. Habis kingdom apa nih teman-teman? Habis kingdom itu adalah divisi ya teman-teman. Ini udah pada hafal belum sih teman-teman? Ini kalau bisa dihafalin ya teman-teman. Kalau bisa kayak gini tuh kingdom divisi itu di luar kepala. Karena soal UTBK tuh nggak mungkin sesimpel takson terendah itu apa kayak gitu, enggak. Kayak misal kayak gini dikolaborasiin takson terendah dari orangutan dan manusia yang kedudukannya sama kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja teman-teman, belajar UTBK tuh belajar biologi tuh emang kompleks gitu lah. Gitu. Kita lanjut ya, divisi. Divisinya itu sama-sama vertebrata. Masih sama ini. Nah, terus ada habis divisi ada kelas. Nah, kelasnya ini kalau hewan nyusui namanya apa? Mamalia. Mamalia. Nah, manusia itu juga masih mamalia, orang utan juga masih mamalia. Dari kingdom, divisi, kelas ini masih sama. Terus ada apa lagi? Ada ordo. Ordo itu apa, Mbak, nama lainnya? Ordo itu nama lainnya bangsa. Di sini masih sama kayak kira-kira. Ordo atau bangsanya orang utan sama manusia itu ternyata masih sama. Sama-sama bisa makan daging, sama-sama bisa makan tumbuhan. Namanya apa? Pemakan segala itu. Omnivora. Omnivora. Gitu, teman-teman. Nah, mulai dari ini nih. Mulai dari familinya. Famili itu nama lainnya apa? Suku ya di sini. Di soal ini nama lainnya suku famili. Nah, mulai dari famili ini antara orang utan dan juga manusia itu tuh ternyata masih sama teman-teman. Famili sama sukunya itu masih sama. Namanya adalah Hominidae. Pernah dengar nggak sih Hominidae? Nah, mulai habis suku, yaitu genus atau marga, ini terdapat perbedaan antara orang utan dan juga manusia. Bedanya apa, Mbak? Kalau genusnya orang utan, itu tuh namanya Homo, teman-teman.
itu genus atau marganya dari orangutan. Nah, sedangkan manusia, itu apa Mbak marganya? Marganya adalah Homo. Kalau genusnya aja udah beda, pasti spesiesnya kan berbeda ya teman-teman. Spesies itu nama lainnya jenis. Jenis kalau orang utan itu ada Homo pygmaeus ya teman-teman. Nah, jadi mulai paham kan teman-teman? Kalau orang utan itu spesiesnya Homo pygmaeus, orang utan. Sedangkan manusia itu adalah Homo itu manusia. Jadi di sini kita bisa jawab soalnya. Takson terendah yang kedudukannya sama berarti ada di sini teman-teman. Family atau suku kayak gitu. Lingkaran ya. Ini teman-teman. Ini aman nggak nih soalnya? Nomor 3. Oke, aku lanjut ya. Hominidae itu tuh ini teman-teman. Family. Hominidae itu emang familinya dari orangutan dan manusia gitu loh teman-teman. Mungkin kalau emang baru dengar ya diingat-ingat aja teman-teman. Kalau famili atau sukunya orangutan sama manusia itu masih sama, yaitu Hominidae gitu. Mulai dari genus sama marga itu tuh udah beda. Kenapa yang genusnya orangutan nggak ada homonya lagi, Mbak? Ya sulit sih buat dijawab. Soalnya udah hukum alam ya teman-teman. Udah dari research-nya itu tuh Pongo itu emang orang utan, Homo itu manusia, terus Pongo pygmaeus itu orang utan, Homo sapiens itu manusia. Di PS mungkin lebih sering kedengarannya Homo sapiens ini ya teman-teman. Nah kayak gitu. Mungkin lanjut aja ya teman-teman. Nah ini anggota kingdom apa yang memiliki domain eukariota? Eukariota itu tuh adalah hewan yang adalah makhluk hidup yang memiliki membran atau enggak nih teman-teman? Bisa dijawab di kolom chat nih. Kalau enggak on cam, misal punya Mbak, enggak Mbak, apa gimana enggak tahu kayak gitu. Enggak apa-apa. Nah, jadi eukariota ini adalah makhluk hidup yang punya membran. Tulisin ya. Punya membran. Nah, terus ini sebenarnya soalnya mudah banget sih teman-teman. Karena makhluk hidup yang punya membran itu adalah klasifikasi setelah Monera. Jadi yang pasti yang jawabannya ada Monera itu adalah jawaban yang salah. Nah, setelah Monera itu kan ada Plantae, Fungi, Protista, sama Animalia. Nah, itu sama-sama mereka tuh punya yang namanya membran. Plantae, Fungi, Protista, Animalia itu termasuk dari makhluk hidup eukariot. Tapi kalau Monera itu prokariot karena tidak memiliki membran. Itu teman-teman. Jadi langsung aja jawabannya ini adalah B. Gitu. Ada yang ditanyain nggak? Belum ada ya? Oke. Aman. Makasih buat responnya. Habis itu lanjut. Nomor 5. Jumlah bagian tumbuhan berikut yang dapat digunakan untuk membedakan monokotil dan juga dikotil. Ini pasti kalian bisa deh. Ada yang bisa nebak nggak ini jawabannya apa?
Ya, Monera itu bakterian gitu. Nah, di kolom chat udah ada yang jawab nih. Akar, Kak, batang. Jawabannya adalah, ini ada yang jawab lagi nih. Bunga. Nah, di sini tuh sebenarnya ada 2 jawaban, teman-teman. Bisa bunga, bisa juga kotiledon. Kenapa, Mbak? Pernah dengar nggak? Kalau bunga itu punya kelipatan. Nah, kalau monokotil dan juga dikotil, itu tuh bisa dilihat dari kelopak bunga. Bisa dilihat dari kelopaknya. Kalau monokotil, kelipatan 3, teman-teman. Kalau dikotil, kelipatan 5. Tapi di sini, di konteks ini, yang paling tepat adalah jawabannya berdasar kotiledonnya. Kotiledon itu apa, Mbak? Kotiledon tuh istilahnya kayak, kalian tahu nggak? Monokotil, dikotil, itu tuh berdasar kotiledon. Kotiledon itu kayak bakalnya gitu, teman-teman. Tahu nggak ya maksud aku? Jadi, bentar teman-teman, aku coba kasih bayangan. Nah, kotiledon itu gimana ya? Kalian bisa bayangin nggak bentuknya kotiledon? Kalau nggak bisa, aku mau share screen. Share screen aja ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sini, ini. Kotiledon itu istilahnya kayak bakal embrio, bakal daun kayak gitu. Nah, jadi antara monokotil dan juga dikotil itu tuh bisa dibedain berdasar bunga dan juga kotiledon. Tapi kalau misal kalian menjumpai soal ini, kalian itu lebih prefer ke kotiledon. Karena apa? Ya karena tadi memang udah kodratnya gitu loh, kotiledon dari monokotil dan juga dikotil itu beda kayak gitu. Aku balik lagi ke share screen soal. Nah, jadi di sini bisa aku tulis kalau monokotil itu punya kotiledon berjumlah berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, dan juga diko. Kalau mono itu pastinya 1 ya, teman-teman. Diko itu punya 2 kayak gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi kalau ketemu soal kayak gini. Kotiledon apa bunga ya? Kalau misal ada soal tryout ini atau soal UTBK besok kayak gini, kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak antara kotiledon, bunga kayak gini? Kan kalau akar gini teman-teman, kan dikotil dan juga monokotil ya teman-teman. Nah ini tuh kita bayanginnya gini, mono sama diko itu tuh yang beda tuh bakalnya gitu loh, tuh nggak kayak morfonya. Jadi lebih prefer ke kotiledon kayak gitu. Ini paham nggak penjelasan aku? Kalau nggak paham, Mbak nggak paham, Mbak, kayak gitu nggak apa-apa. Nah, oke. Mantap. Lanjut aja ya teman-teman. Baru 5 soal nih. Nah, ini respirasi sel. Respirasi sel. Ini soal yang lumayan mudah nih teman-teman. Dalam respirasi sel, produk energi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sel adalah energi dalam bentuk, udah tahu semua nih pasti. Ya nggak apa-apa, nanti aku kasih ke Zaki dokumennya. Nah, ini dijawab dulu dong. Nomor 6 nih gampang nih teman-teman.
Dalam respirasi sel, produk energi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sel energi dalam bentuk apa teman-teman? Nah, sip. ATP ya teman-teman. Karena ini jawabannya nggak memungkinkan semua selain ATP. Energi panas enggak, ADP enggak, energi sinar enggak, energi kimia enggak. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini pada pinter-pinter semua. Lanjut, nomor 7. Pada saat proses fotosintesis tidak diperlukan adanya, hafal nggak reaksi fotosintesis kayak gimana? Reaksi fotosintesis, perlu aku tulisin? Perlu nggak aku tulisin? Boleh, oke. Jadi fotosintesis ini pertama-tama adalah kita butuh yang namanya CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida. CO2 ditambah dengan air atau H2O. Ya, H2O. Terus ini nggak ada panah itu. Nah, ini ya teman-teman. CO2 plus H2O. Di sini tuh ada bantuan dari klorofil dan juga cahaya matahari. Tulisnya gimana nih? Klorofil. Di sini ada bantuan dari klorofil dan juga cahaya matahari. Nah, hasilnya apa, Mbak? Hasilnya udah pasti glukosa dan juga oksigen. Glukosa itu gimana, Mbak, lambangnya? C6, H12, O6 ditambah dengan oksigen. Lah, kok kayak gini sih? C6, H12, O6 ditambah dengan oksigen. Kan pasti kan menghasilkan oksigen ya. Nah, jadi di sini bisa kita jawab, pada saat proses fotosintesis tidak diperlukan adanya apa teman-teman? Diperlukan ini ya teman-teman. Tidak diperlukan ini. Berarti apa? Nah, benar-benar. Ini pintar. Oksigen. Nah, ini ada yang tanya teman-teman. Cahaya matahari itu hanya ke UV-nya yang dipakai apa gimana, Kak? Jadi di sini cahaya matahari konteksnya itu kita nggak perlu mikir pusing-pusing gitu loh, cahaya matahari yang dipakai UV-nya atau enggak gitu. Pastinya dibantu oleh cahaya matahari kayak gitu teman-teman. Jadi klorofil dibantu dengan cahaya matahari melakukan fotosintesis. Nah, CO2 dan H2O ini tuh namanya apa teman-teman? Namanya produk. Terus yang di sini namanya hasil, kayak reaksi kimia. Nah, kayak gitu teman-teman. Udah paham kan ya pasti ya? Nah, jadi yang nggak dibutuhin waktu proses fotosintesis adalah oksigen. Karena fotosintesis sendiri menghasilkan oksigen, kayak gitu. Nah, ini berikut merupakan reaksi hasil dari reaksi gelap fotosintesis. Dari nomor 7 ini ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya semakin kompleks respirasinya habis ini. Oke, belum ya teman-teman. Lanjut nomor 8. Nomor 8. Berikut merupakan hasil dari reaksi gelap fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu kan ada reaksi gelap sama reaksi terang. Di sini tuh aku paling pusing banget buat ngafalin yang namanya reaksi siklik, non-siklik, habis itu reaksi gelapnya kayak gimana, reaksi terangnya kayak gimana. Aku pusing banget. Kalian iya nggak sih? Tapi aku punya cara teman-teman. Daripada kalian ngafalin kayak nanti ini ada P700 grafik-grafiknya kayak gitu, karena itu di UTBK jarang banget keluar, karena biasanya yang ditanya ini tuh kayak teorinya gitu loh, kayak
Nah, kayak gini, hasil dari reaksi gelap, hasil dari reaksi terang, kayak gitu. Enggak bagannya tuh yang kayak gini. Aku selalu hafalin kesimpulan akhirnya, enggak prosesnya. Tapi kalau misal kalian emang buat jaga-jaga ya teman-teman, terus hafalannya masih di otak masih istilahnya masih banyak, kalau mau dihafalin reaksinya juga nggak apa-apa. Nah, aku paling pusing dulu tuh yang namanya mikirin reaksi-reaksi fotosintesis. Kayak reaksi gelap aja, ini tuh masih membingungkan gitu loh buat aku. Di sini tuh aku kasih saran aja, kalau misal kalian bingung buat ngafalin lingkaran circle-nya ini, kalian hafalin hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil itu dari panah yang keluar. Ada ADP, NADP, sama sugar, gula, atau glukosa. Nah, jadi di soal ini bisa kita jawab, nih, hasil dari reaksi gelap fotosintesis, tadi apa teman-teman? Ada NADP, aku tulis aja ya, hasil dari reaksi gelap. Hasil reaksi gelap. Saran dari aku, hafalin aja hasilnya. Hasil dari reaksi gelap, reaksi terang, non-siklik, dan juga siklik, kayak gitu. Hasil dari reaksi gelap itu tuh adalah NADP, ADP, dan juga glukosa. Jadi jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah opsi dari huruf E. Ya kan? Jelek banget. Nah, kayak gitu. Terus hafalin juga gini. Biasanya ada yang ditanyain tuh kayak gini. Reaksi gelap itu ada di mana? Tempat. Gelap. Ini aku sekarang tulisin aja ya. Tempat dari reaksi gelap itu tuh ada di stroma. Ingat-ingat ya, teman-teman. Ada di stroma. Nah, dari reaksi gelap ini, kita bisa lihat, kan hasilnya ini ya teman-teman. Tapi hasil benar-benar hasil akhir, itu hanya 1 mol glukosa. Aku tulisin aja ya teman-teman, biar nggak lupa. Hasil dari reaksi gelap yang benar-benar akhir, itu hanya 1 mol glukosa. Glukosa, oke teman-teman. Buat tahapnya sendiri, kalau aku tahapnya itu enggak aku hafalin bagannya kayak tadi, tapi aku hafal tahapnya. Aku hafalin tahapnya. Jadi buat kalian yang males gitu loh, kayak tahu nggak sih belajar biologi tuh pusingnya tuh kayak di gambar-gambar kayak gitu, sama nggak sih? Kalau aku kayak gitu sih. Jadi aku lebih milih ke nyimpulin, terus aku hafalin kayak gitu. Dan jadi hasil dari reaksi gelap itu aku udah tahu, udah aku simpen di pikiran aku. Tempatnya udah tahu juga di stroma. Hasil reaksi gelap paling akhir itu aku juga udah tahu 1 mol glukosa. Terus tahap-tahapnya kalau ditanyain aku belum tahu gimana. Jadi aku hafalin aja kesimpulannya. Tahapnya itu ada 3. Ada fiksasi, lalu ada reduksi, lalu ada regulasi. Fiksasi itu apa sih? Fiksasi itu pengikatan. Pengikatan karbon dioksida. Jadi di sini ada reaksinya teman-teman. CO2 plus RU, namanya RUBP. RUBP menjadi PGA. Ini daripada kalian hafalin apa namanya circle lingkarannya itu, mending kalian hafalin ini, kayak kotak kecil ini tuh benar-benar bermanfaat teman-teman. Terus ada proses namanya reduksi. Reduksi itu dari PGA menjadi
menjadinya gimana ya? Kayak gini aja ya. Menjadi PGAL. Terus regulasi. Regulasi itu yang gimana? Regulasi itu yang dari PGAL menjadi RUPP. Kayak gitu, teman-teman. Jadi dari reaksi gelap ini ada yang mau ditanyain nggak? On mic nggak apa-apa. Aku taruh sini ya. Nah, gitu. Regulasi sama regenerasi. Kalau setahu aku itu beda, teman. Tapi kalau di istilah fotosintesis lebih amannya pakai kata reduksi, jangan regenerasi karena dari konteksnya itu beda. Kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu, gitu. Nah, boleh bahas reaksi terangnya juga. Oke, jadi kesimpulan aku kasih kayak gini lagi aja ya, teman-teman. Soalnya kalau aku gambar itu banyak banget reaksi terang itu ada siklik dan juga non siklik. Di antara siklik sama non siklik itu tuh ada perbedaannya lagi. Banyak banget yang respirasi ini kayak gitu. Jadi kalau habis bimbel kayak gini, habis belajar kayak gini tuh dipelajarin, jangan disepelein. Kayak gitu ya teman-teman. Ini nggak cukup. Bentar. Aku taruh sini ya. Nah, di reaksi ada yang tanya, sekalian bahas reaksi terangnya aja, Mbak. Gitu. Reaksi terang itu kesimpulannya, ini, kesimpulan dari reaksi terangnya. Reaksi terang. Reaksi terang itu tempatnya ada di, bukan stroma lagi, teman-teman, tapi namanya tilakoid. Tilakoid itu biasa juga kita kenal dengan grana. Jadi nggak usah bingung kalau misal reaksi terang itu ada di mana. Kalau opsinya nggak ada tilakoid, ya berarti di grana. Terus bahannya apa? Bahannya di sini adalah air atau H2O. H2O. Habis itu tempat bahan udah hasil. Hasilnya apa nih, Mbak? Hasil dari reaksi terang itu adalah oksigen atau O2, oksigen, NADPH, NADPH, lalu ATP. Diingat-ingat aja nih teman-teman. Aku orang yang males ngafalin, tapi aku suka ngafalin gitu. Jadi aku tuh lebih milih ngafalin kesimpulannya kayak gitu daripada aku harus belajar belibet banyak kayak gitu. Jadi bisa nih dipakai tips buat teman-teman kayak gitu. Terus tahapnya gimana, Mbak? Tahapnya itu ada yang namanya fotolisis. Fotolisis ini nanti mengarah ke fosforilasi. Mengarah ke fosforilasi. Nah, pasti pada pusing kan ya? Fotolisis apa? Fosforilasi apa, Mbak? Jadi, di reaksi terang ini, itu tuh ada tahap fotolisis sama yang akan mengarah ke fosforilasi. Fosforilasi ini ada yang namanya siklus siklik dan juga siklus mensiklik. Itu juga ada perbedaannya. Jadi di sini aku juga ngafalin kesimpulan dari siklus siklik dan juga non sikliknya aja. Jadi aku bikin kotakin lagi ya teman-teman. Perbedaan dari siklus siklik dan juga non siklik. Nah di sini kalau siklik
itu tuh lebih singkat. Ada di gimana ya teman-teman? Jadi di siklus-siklik sama non-siklik itu tuh ada yang namanya foto sistem 1 dan juga foto sistem 2. Itu kayak proses. Nah, di siklik ini cuma melewati yang namanya foto sistem 1. Kayak gini. Siklik itu cuma melewati F1. Foto sistem 1. Setelah itu apa lagi Mbak? Terus kalau siklik itu tuh tidak didahului, gimana ya nulisnya ya? Nah, foto sistem 1. Terus ini tidak didahului dengan fotolisis. Nah, kayak gini. Terus apa lagi? Terus hasil dari siklik itu adalah ATP saja. ATP aja. Nah, terus kalau non-siklik itu berarti kebalikannya. Berarti dia melewati F1 dan juga tempatnya ada juga di 2. Foto sistem 1 dan foto sistem 2. Jadi non-siklik ini alurnya lebih panjang gitu. Nah, ini didahului dengan fotolisis. Dan hasilnya apa, Mbak? Hasilnya adalah TP, NADPH, dan O2. Jadi, gini teman-teman, reaksi terang itu tuh dimulai dari reaksi siklik terus ke non-siklik kayak gitu teman-teman. Jadi, reaksi siklik ini berlanjut ke reaksi non-siklik kayak gitu teman-teman. Paham nggak maksud aku? Jadi di sini, nih teman-teman. Nah, hasilnya itu tuh sama dengan kayak reaksi terang. Ada O2, NADPH, dan juga ATP. Kopinya gimana sih? Nah, hasilnya itu sama. Kayak di reaksi terang yang akhir. Dari sini paham nggak teman-teman? Nah, taruh mana ya? Sini ya teman-teman. Reaksi terang. Nah, reaksi terang, siklik dan non-siklik dihafalin. Habis itu, reaksi gelap. Dihafalin juga ya teman-teman. Nggak perlu dihafalin, deh. Dipahamin. Karena ini tuh kompleks kalau respirasi tentang siklik non-siklik. Habis itu fosforilasi kayak gitu tuh sulit, tapi bisa kok dipelajari. Kayak gitu teman-teman. Ada yang ditanyain nggak dari sini? Bingung nggak? Aman. Yang lain gimana? Kalau misal Mbak bisa ulangin lagi Mbak, kayak gitu nggak apa-apa. Aman. Oke. Aman. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini pada saat foto fosforilasi non-siklik yang tadi ini apa hasilnya? Langsung bisa kejawab kan? O2, NADPH, ATP. Apa ini teman-teman? Nah, ini ya. Ya, oke. Itu ya teman-teman. Nah, ini ada soal yang menjebak.
Komponen sel bakteri E. coli berperan dalam pembentukan energi. Ini kalian bakal jawab yang mana nih? Jawab dong di kolom chat. Yang organel yang berperan dalam pembentukan energi apa, teman-teman? Mitokondria, mitokondria. Oke, jawabannya di sini adalah mesosom, teman-teman. Kenapa, Mbak? Kenapa mesosom? Karena E. coli itu tuh adalah bakteri. Aku bilang tadi, bakteri kan adalah prokariot. Prokariot. Sedangkan makhluk hidup yang punya mitokondria adalah makhluk hidup eukariot. Nah, peran dari mitokondria ini di prokariot digantikan oleh mesosom. Kayak gitu, teman-teman. Paham nggak maksudnya? Mitokondria ini dimiliki oleh makhluk hidup yang eukariot. Jadi hati-hati, teman-teman. Kalau kalian langsung jawab mitokondria, ya salah satu soal itu udah maneman banget. Kayak gitu, teman-teman. Paham nggak di sini? Jadi jangan sampai kejebak. E. coli itu monera. Monera itu prokariot. Berarti dia nggak punya mitokondria. Tapi peran mitokondria sebagai pembentukan energi digantikan oleh mesosom. Kayak gitu. Paham nggak ini? Aman nggak? Aman, Mbak. Aman. Ini pada ngantuk nggak? Semangat ya. Alhamdulillah seger. Halo. Iya. Oke, makasih ya teman-teman buat responnya. Langsung lanjut aja ke nomor 11. Kurang 10 soal lagi nih teman-teman. Pasangan basa nitrogen serta jumlah ikatan hidrogen yang benar. Nah, ini ada ini teman-teman. Kalau aku ngafalinya dulu itu pakai singkatan. Pakai singkatan. Pura gua. Gua. Pura gua. Itu pasalnya sama piring. Piring. Tisi. Ini maksudnya apa sih, Mbak? Maksudnya kayak gini, teman-teman. Pura gua. Purin. Itu tuh bahasa Purin punya yang namanya adenin dan juga guanin. Sedangkan pirimidin itu punya bahasa yang namanya itu rangkap 2. Nah, kayak gini ya. Tapi kalau guanin dan sitosin itu 3. Rantainya 3, rantai hidrogennya. Kayak gini, teman-teman. Jadi bisa langsung kejawab kalau